Kalau ditanya kita hari ini, mana lebih dekat kita ke ayah atau ke oma? Tergantung. Anak perempuan katanya dekat ke ayah, anak laki-laki katanya dekat ke oma. Penelitian itu salah. Saya hari ini punya dua anak, laki-laki, perempuan. Saya perhatikan, saya tengok-tengok, tidak juga. Anak perempuan pun dia musliman. Pas dia banyak yang dia dapatkan dari ibunya, lebih sayang dia sama ibunya. Anaknya pun laki-laki, kalau lebih banyak dapat perhatian kasih sayang dari ayahnya, sekali dia minta sesuatu dikasih terus, maka anak laki-laki pun tak selamanya sayang kepada ibu ketimbang bapak. Lebih dekat dia ke ayahnya, tergantung situasi dan kondisi. Apa maknanya? Jangan membeda-bedakan hal ini, karena ini menjadi fitrah. Dibuatlah orang tua ini mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, baru nanti umpan baliknya anak-anaknya melihat ayah ibu ini sebagai tempat mencurahkan kasih sayangnya, sehingga tak beda-beda dia. على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. آمين. والحمد لله رب العالمين. Para alim, para ulama yang sangat kita hormati dan kita muliakan, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, didik mama, dan seluruh lapisan masyarakat yang berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu, ketua, beserta imam dan segala pengurus masjid yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, tak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga kita hamba-hamba yang senantiasa diistiqomahkan Allah dalam ketaatan, sehingga kita semua besok masuk surga bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
akan kita kaji sebanyak 5 perkara Bapak Ibu. Kita ingin tadabbur di dalam Al-Quran, tepatnya di suratul A'raf, di surah Al-A'raf. Mudah-mudahan nanti ini bisa menambah keimanan kita dalam rangka ilmu-ilmu yang kita dapatkan setiap subuh dan setiap harinya. Itu salah satu pertanda disebut dengan ilmu yang barokah. Bisa setelah ilmu didapat mampu dia merubah kehidupan kita. Dalam kehidupan ini semakin baik, artinya ilmu yang dapat bisa diamalkan. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimanakah ciri ilmu yang barokah itu, ilmu yang bisa merubah perilaku kita ke arah lebih baik, ataupun ilmunya dapat bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan seperti pepatah-pepatah yang sering kita dengar, ilmu yang tidak diamalkan tak ada obat, seperti pohon yang rimbun tapi dia tiada berbuah. Maka dia bisa saja tempat bernaung, tapi tidak semua orang bisa memanfaatkannya. Yang terbaik pohonnya rimbun berbuah, pohonnya bisa tempat bernaung, kemudian buahnya bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Itulah Bapak Ibu pentingnya kita menuntut ilmu ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayatnya, nanti akan kita terjemahkan, dan kemudian sengaja Ustaz membawa pagi ini nama kitabnya adalah Tafsir Shawi ala Tafsirul Jalalain. Ini juga senada dan sama dengan Tafsir Jalalain, cuma Tafsir Shawi ini dia lebih lagi penjelasannya lebih luas. Kalau Tafsir Jalalain itu hanya 2 juz, kalau Tafsir Shawi ini ada sebanyak 4 juz Bapak Ibu. Kebetulan yang Ustaz bawa ini juz 2 di dalam surah Al-A'raf. Apa kata Allah yang akan kita kaji ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannah an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Shadaqallahul adzim. Kita baca Bapak Ibu, waktu kita terbatas, ayat 46 dan 47 saja. Mudah-mudahan nanti di rumah bisa kita simak dan bisa nanti kita tadabbur baca terjemah, kalau mampu baca tafsirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa bainahuma hijabun, kata Allah dalam Al-Quran, dan di antara keduanya, ai artinya ashabul jannah wan nar, di antara penduduk-penduduk surga dan penduduk-penduduk neraka, hijabun, ada satu hijab ataupun pendinding. Apakah yang disebut dengan pendinding itu? Wa 'alal a'rafi, rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu lagi tempat yang selama ini mungkin kita perlu mengingat-ingat. Apa yang perlu diingat itu? Selama ini kita mendengar kalau kita melakukan kebaikan, amal-amal soleh, tentulah
kebaikan itu menghantarkan kita dengan ridho Allah masuk surga. Kalau lebih banyak keburukan dosa yang kita lakukan, maksiat kita lakukan, maka tentulah nanti Allah azab kita dengan neraka. Maka hari ini, subuh ini kembali kita ulang supaya meningkatkan keimanan kita, bahwa ada Bapak Ibu satu lagi tempat besok yang akan dikembalikan oleh Allah kepada mereka ini, satu tempat yang bernama dengan A'raf. Disebut arti A'raf itu adalah tempat yang tinggi atau tempat yang terangkat. Jadi uniknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang di dalam surga, karena mereka terhijab, tidak bisa mereka melihat orang yang di dalam neraka. Kemudian orang yang di dalam neraka juga hijabun, terdinding, tak bisa mereka ini melihat apa yang ada di dalam surga. Tapi ada salah satu tempat disediakan Allah antara surga dengan neraka. Di tengah-tengah itu hijabun adalah dinding, puncaknya itu adalah A'raf, dan itu juga makna salah satu surah dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, tempat tinggi atau tempat yang terangkat. Siapa orang-orang yang di sini? Mereka luar biasa, karena mereka di tempat paling tinggi di tengah, bisalah mereka melihat ke surga dan bisa mereka ini melihat ke neraka. Kalau nanti mereka melihat kepada penghuni surga, apa kata mereka? Wanadau ashabal jannah. Mereka rupanya bisa mengenali yang ada dalam surga itu. Mereka panggil-panggil, wahai penduduk surga, salamun alaikum. Yang pertama, selamatlah atas kamu semua. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Kami pun sebenarnya ingin sekali masuk ke dalam surga itu, tapi amal kami belum cukup. Allah belum izinkan kami masuk ke dalam surga itu. Itu penduduk A'raf kepada penduduk surga. Wa idza surifat absaruhum ashabin nar. Kemudian penduduk A'raf ini, mereka palingkan wajah mereka tilqa'a, mereka melihat penduduk-penduduk neraka. Apa yang mereka katakan? Qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami berkumpul bergabung ma'al qaumiz zalimin, beserta orang-orang yang berbuat zalim atau orang-orang yang berbuat dosa. Jadi orang yang di tengah ni Bapak Ibu, mereka sekarang sedang menilai dua-duanya. Melihat ke surga, pengen masuk, amal tak cukup. Menengok ke neraka, ditengok ketakutan. Tapi mereka masih khawatir, apakah mereka nanti diputuskan Allah masuk surga atau masuk neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaan besarnya, apakah Pak Ustaz ciri-ciri orang penduduk A'raf? Itulah yang 5 perkara ini yang disusun dan juga disampaikan para ulama kita, supaya Bapak Ibu bisa sama-sama kita berhati-hati, jangan sampai nanti tidak masuk surga, tidak masuk neraka, tapi hanya berada di tengah, penuh dengan kekhawatiran, tidak jelas nanti apa yang akan Allah putuskan kepada kita. Yang pertama Bapak Ibu, dari 5 ciri orang yang penduduk masuk ke dalam A'raf, istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Orang-orang yang Allah tempatkan di A'raf itu Bapak Ibu, orang-orang yang sama kebaikan yang mereka lakukan dengan keburukan yang mereka lakukan. Artinya dia sama. Yang tahu persis itu Bapak Ibu Allah. Tapi dari sekarang ini bisa ditimbang-timbang, bisa diukur-ukur. Kalau dibuat bahasa sederhananya, rajinnya kita majelis taklim, kalau ceritanya ibu-ibu lah nih, tapi rajinnya dia majelis taklim membandingi rajinnya juga dia menceritakan aib orang.
Artinya sebanding dia. Pahala majelis taklim 10, pahala menggibah orang juga 10. Begitulah dia terus beramal. Solat berjamaah ke masjid rajin, tapi ketika nanti mengambil hak orang pun rajin juga. Dia terus sebanding dia, terus dia. Artinya dia istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, dia menyerupai, membandingi, sebanding yang baik dilakukan, yang jahat juga dia lakukan. Inilah yang disingkat dengan namanya STMJ, solat terus, maksiat jalan. Jalan terus dia lakukan. Tidak ada efek dari ibadah yang dia lakukan membentengi dirinya dari bermaksiat. Padahal Bapak Ibu sedikit, kalau kita lihat ayat Quran tentang solat, inna sholata, sesungguhnya solat, tanha, mencegah. Kalimat tanha di situ itu perlu Bapak Ibu dipahami dengan baik. Orang yang paham bahasa Arab, tanha itu kan fiilnya fiil mudhari. Artinya fiil itu Bapak Ibu ada fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Kalau fiilnya fiil madi menunjukkan perbuatan yang sudah lalu lewat. Kalau dia fiil mudhari menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Kalau dia fiil amar itu menunjukkan perintah. Maka sering kita sebut idrib, pukullah dia, unsur, tolonglah dia. Tapi kalau giliran nanti ini masalahnya tanha, diawali dengan huruf tanya, maka dia bermakna masa sekarang dan masa akan datang. Apa maknanya? Sesungguhnya solat itu tanha, dapat mencegahmu anil fahsya wal munkar, dari perbuatan fahsya dan munkar yang buruk-buruk. Artinya Bapak Ibu, dari kalimat tanha itu mencegah, itu bermakna ada dua. Pertama, orang yang sudah sholat, peluang besar ketika hari ini sholat, hari ini dia akan menjadi baik. Yang kedua, karena fiilnya fiil mudhari, rata-rata orang mulai 10 tahun yang lalu sholat, maka selama 10 tahun ini dia belum baik. Kebaikannya kapan? Kalau dia istiqomah melakukan sholat itu, bisa saja setelah 11 tahun, 12 tahun, atau 20 tahun akan datang, barulah dia rasakan arti makna dari sholat. Maka tak betul kalau ada orang mengatakan, apa gunanya kita sholat, tetap juga nyakitin orang. Apa gunanya kita di sholat, masih tetap kita juga bohong. Apa gunanya kita sholat, tetap juga kita bermaksiat. Jawaban yang paling tepat, teruslah engkau sholat, karena sholat ini adalah proses untuk memperbaiki diri kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu kalimat tanha. Salah satu contoh, ada orang-orang yang berpikir, aku tidaknya khusyuk sholat, berhentilah aku sholat. Aku sholat pun rasanya tidak merubah juga hidupku, makin banyak dosaku. Teruslah engkau sholat, biarpun tak khusyuk, lama-lama nanti khusyuk juga tuh Bapak Ibu. Teruslah sholat, biarpun kita belum baik, nanti dengan sholat itulah memperbaiki kehidupan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya sangat tertarik Bapak Ibu ketika seorang ulama kita yang berkata, ketika jamaahnya bertanya, bagaimana cara kita memulai memperbaiki diri kita? Apakah kita mulai dengan segala sesuatu yang besar? Tidak, sederhana saja. Bagaimana cara memulai memperbaiki diri? Jawabnya singkat saja, perbaiki solatmu. Cara perbaiki solat itu gimana Pak Ustaz? Paling tidak solatlah kau di awal waktu, dengan rutinnya nanti menjaga awal waktu, dan tambah lagi berjamaah. Nanti lambat laun itu yang akan menunjukkan hawa nafsumu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi penduduk yang di A'raf yang pertama itu istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, sebanding kebaikan yang dia lakukan dengan keburukan yang dia lakukan. Tidak masuk surga, tidak juga masuk neraka, tapi Allah tempatkan mereka di A'raf, di tengah-tengah di antara surga dengan neraka. Hati-hati kita Bapak Ibu. Sebelum Allah yang menakar menimbang,
kita ulang-ulang nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Hasibu anfusakum, hitung-hitung dirimu qabla an tuhasabu, sebelum nanti tiba masanya engkau dihitung. Artinya sebelum masa pertimbangan amal itu tiba, hari ini pun bisanya Bapak Ibu kita orek-orek bersama. Artinya dosa ini dilakukan, ketaatan ini juga dilakukan, jangan sampai dia nanti sebanding ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sejauh ini kalau Ibu ditanya, Ibu mau ke A'raf ini atau langsung ke surga? Kalau Ibu di A'raf bisa mandang-mandang, itu saja bedanya. Kalau di A'raf bisa tengok kiri kanan, tengok ke surga, tengok ke neraka. Kalau Ibu di surga, tidak bisa Ibu tengok neraka lagi. Atau Ibu mau masuk neraka? Janganlah kan. Kalau ke neraka payah nanti, ke surga tak bisa nengok, lalu menengok ke atas pun tengok orang di A'raf, mereka juga kepayahan. Tidak ada tempat yang paling sempurna kecuali masuk surga. Itu yang pertama. Hitung-hitung Bapak Ibu amal kita dari sekarang. Yang kedua, auladal musyrikina matu sigara. Anak-anak orang yang mohon maaf musyrik, anak-anak orang-orang yang di luar dari Islam, matu, mereka itu mati sigara, dalam keadaan belum akil balik, belum dewasa, belum mereka itu dibebani hukum-hukum syariat. Kenapa? Pertama, memang kalaupun dia nanti balik berakal sehat, karena dia musyrik, dia mohon maaf kafir, maka dia sebenarnya tidak dibebani hukum syariat. Tapi orang ini menikah sesuai dengan keyakinannya, mereka tidak Islam, kemudian melahirkan anak-anak. Anak-anak yang dilahirkan ini ada umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Intinya belum dia dewasa Bapak Ibu. Anak-anak orang di dunia ini biarpun ayah umatnya itu bukan Islam, nanti anak-anak ini Allah akan kumpulkan di A'raf, karena mereka ini tidak tahu menahu tentang keadaan. Dalilnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu ke dunia, biarpun ayah ibunya mohon maaf kafir, tapi anak yang lahir itu tak punya salah apapun, dia fitrah, dia suci. Artinya anak orang yang tidak Islam pun kalau lahir ke dunia, dia dalam kandungan pun sudah berislam. Tapi ketika dia lahir ke dunia, walakin abawahu, orang tuanya, lingkungannya, pendidikannya, ayah ibunya lah yang mengarahkan dia. Apakah dia nanti pengikut Yahudi, apakah dia pengikut Majusi? Maka kalimat abawahu di situ bukan hanya diartikan ayah ibunya, lingkungannya ia, pendidikannya juga ia. Artinya orang yang tak Islam pun ayah ibunya kemudian menikah punya anak, anak-anak yang mati sebelum akil balik, sebelum mereka dewasa, mereka tak masuk ke surga, tak masuk juga ke neraka, tapi mereka dikumpulkan Allah besok di A'raf. Mereka hanya bisa pandang kanan, pandang dan kiri. Kapan mereka masuk surga Pak Ustaz? Tentu kembali ke hadis Nabi, illa ayyataghammadani Allahu bi maghfiratin wa rahmatin. Mereka diputuskan Allah dengan kasih sayangnya nanti, dengan ampunan Allah nanti. Apakah Allah takdirkan ke surga? Alhamdulillah. Nanti kalau Allah takdirkan ke neraka, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ini yang kedua ini dipahami dengan baik. Artinya, kalau ada anak saudara kita yang di luar dari agama kita, lalu kemudian ada sebahagian yang ingin mengambilnya hak asuhnya, maka kemudian dia berkata, Pak Ustaz, ini kan memang harus disyahadatkan, betul? Tapi Pak Ustaz kan sudah bersyahadat dia di kandungan, ya dalam goib. Karena dalam Quran semua kita ini ketika ruh ditiup, kesaksian itu sudah diminta. Ada dalam Al-Quran. Ketika diminta persaksiannya,
apakah kau akui aku ini sebagai Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab. Mereka siapa itu? Orang-orang calon yang akan dilahirkan ke dunia ini. Qalu bala syahidna. Ya, kami menjawab, kami berkata dengan tegas, syahidna, kami saksikan engkaulah Tuhan kami. Nyatanya setelah lahir, dia tak pernah memilih ayahnya itu kafir, ibunya kafir, karena itu adalah takdir Allah. Artinya, lahir pun dia dari rahim seorang yang tak Islam, kelahiran dia itu adalah fitrah suci. Kalau dia meninggal, dia nanti juga akan ditempatkan Allah di akhirat. Kalau orang yang ayah ibunya Islam, meninggal dia sebelum akil balik, apakah dikumpul dengan anak-anak orang non-Islam ini, Pak Ustaz? Tidak. Kalau anak orang Islam ayah ibunya beriman, anak yang sebelum akil balik meninggal, dia itu semua besok menolong tabungan orang tuanya di dalam surga. Mulai daripada mahsyar, dia sudah mencari-cari ayah omaknya, memberi minum. Kemudian juga nanti anak-anak orang Islam, mereka ini akan menuntun terus ayah obatnya sampai masuk ke dalam surga. Cobalah ibu jawab pertanyaan Ustaz. Perih tak rasanya kalau kita punya anak umur 2 sampai 5 tahun, sebelum dewasa dia meninggal dia? Mana lebih bapak ibu menyakitkan ketimbang anak itu sudah berumah tangga kemudian dia meninggal? Mana lebih sedih? Rata-rata banyak orang hampir tengok stres ketika anaknya itu meninggal masih kecil, masih enak-enak dimain-mainkan. Lagi enak-enaknya anak ini dimainkan, diajak ngomong katakanlah umur 2, 3 sampai 4 tahun. Lagi enak-enaknya pulang kita kerja, kemudian dia panggil ayah, kata dia. Pulang ibu nanti majelis taklim, oma, kata dia. Artinya begitu sedang asik-asiknya, kemudian anak ini demam tinggi, takdir Allah, diambil Allah dia. Lebih banyak saya perhatikan orang Islam itu stres, meninggal anaknya di umur masih 7 tahun, 6 tahun ke bawah, dibanding anaknya yang sudah dewasa kemudian diambil oleh Allah. Dua-duanya menyakitkan, Pak Ustaz. Tapi lebih pukulan menyakitkan itu di saat masih kecil diambil Allah, lagi sedang enaknya main-main. Kalau dia nanti sudah SMP, SMA, agak jarang awal interaksi lagi. Sayangnya, makin sayangnya. Tapi yang sering dekat dengan kita masih dia kecil, diambil oleh Allah. Pukulan harga yang ditawar oleh Allah, kau ikhlaskan anak yang kecil ini diambil Allah, tidak ada balasan kecuali orang tua kita sering menyebut, sabarlah engkau, bersyukurlah. Diambil Allah, anakmu masih kecil, belum dewasa, itu tabungan besok. Itu yang akan salah satu menolong kau besok di hadapan Allah. Sering orang-orang tua kita menyebut demikian. Rupanya memang betul ada dalil seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itu hiburan kepada kita yang diberi anak meninggal sebelum dewasa ataupun akil balik. Mereka-mereka ini besok menolong kita, tapi yang di akhirat itu aulad dan musyrikin matu sigar. Yang ketiga, unasun kharaju lil ghazwi fi sabilillahi min ghairi izni abaihim summa qutilu. Ada sekelompok manusia yang mereka ini Bapak Ibu dengan tujuan keluar untuk berjihad membela agama Allah. Tapi kesalahan yang mereka lakukan min ghairi izni abaihim, tapi mereka berangkat berperang membela agama Allah tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Mereka tidak mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Apa yang terjadi di pertempuran itu? Summa qutilu. Kemudian mereka di peperangan itu terbunuh. Maka orang yang berjihad di jalan Allah terbunuh tapi tidak mendapatkan izin dari orang tuanya, orang ini pun biarpun mati syahid, dia tidak masuk surga, dia tidak juga masuk neraka, tapi Allah tempatkan sementara dulu di akhirat. Apa sebab? Mengingat tentang hadis Nabi bahwa ketaatan kita ini tergantung kepada ketaatan yang kedua. Bermakna apa itu Pak Ustaz?
ridallahu fi ridal walidain. Allah letakkan dia keriduan Allah itu kepada seorang hamba fi ridal walidain, dibuat Allah tantangannya tergantung keriduan orang tua. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut berperang, tapi omakku melarang, orang tuaku tak membolehkan." Ada satu lagi bertanya, "Aku ikut berperang ya Rasulullah." Kata Nabi, "Orang tuamu masih ada." "Masih ya Rasulullah." "Pergi kau minta izin." "Aku mau berangkat perang ya Rasul, tapi tak dikasih izin sama orang tuaku." "Jangan kau pergi berangkat, kau urus orang tuamu, itu melebihi lagi dari pahala jihad." Apa maknanya? Ada orang yang saking menggebu-gebu melakukan satu kebaikan, di satu sisi itu bapak ibu baik, tapi di sisi lain dia membuat kedurhakaan kepada orang tuanya. Sementara timbangan yang paling pas adalah kenapa Allah membuat gadainya orang tua supaya Allah ikut ridha? Karena jujur bapak ibu, tidak ada makhluk Allah di dunia ini yang paling tulus sayangnya kepada kita sebagai anak kecuali bapak ibu orang tua kita. Ibu taruhan nyawa untuk melahirkan kita ke dunia. Ayah dia korbankan semua harga diri, pinjam sana pinjam sini, kerja berat dan segala macam sampai dia terlihat tua dari usianya. Itu juga dia korbankan untuk anak-anaknya. Bermakna apa? Allah pesankan, dia juga menekankan, disampaikan lewat hadis Nabi, keriduan Allah terletak di ridhonya orang tua. Berarti sambungan hadis yang sering kita dengar, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Marahnya Allah juga terletak dari marahnya orang tua. Orang yang berjihad pun di jalan Allah, mati dia di peperangan, tapi tak dapat izin dari orang tua, jangankan dia masuk ke surga, ke neraka pun memang tidak, tapi Allah masih tangguhkan dia, ditempatkan di Aqrab karena menyangkut terhadap orang tua tak mendapatkan izin, memberikan izin kepada mereka ini. Berhati-hati Bapak Ibu, ini paling berbahaya. Kalau untuk hari ini terjemahkanlah. Banyak kita ini kadang-kadang sampai-sampai membuat sesuatu yang menurut kita baik, tapi membuat orang tua kita benci kepada kita. Contoh kasusnya mudah saja ya. Kalau dilihat tanda-tanda hari kiamat itu, salah satunya akhir zaman, seorang budak melahirkan tuannya. Bermakna apa? Lebih banyaknya sekarang anak-anak itu yang mengatur orang tuanya. Udah biasa sama dia itu, tidak mau dengar cakap orang tuanya lagi, karena dia sudah merasa mampu hari ini. Dia sudah merasa dia yang nafkahi orang tuanya. Kemudian cakap orang tua ini dibuatnya angin berlalu saja. Padahal tua dalam hidup adalah sekalipun orang tua itu sudah sakit lemah, tak ada penghasilan, tinggal di rumah kita, tapi dia tak ada perubahan derajatnya, tetap Allah letakkan ridhonya orang tua. Di situ Allah baru ridho melihat hambanya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hebat dalam beramal hubungan dengan Allah, tapi orang tua kita durhakai setiap hari. Itu orang-orang yang tak bisa masuk ke surga, ditempatkan Allah di akhirnya nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang keempat, nasun birrun abaihim duna ummahatihim bil aksi. Ada sekelompok manusia yang ditempatkan di akhirat. Di dunia ini mereka melakukan amalan sifat yang sangat tidak terpuji. Apa itu? Pertama, dia melakukan kebaikan kepada ibunya, kemudian dia tidak melakukan kebaikan kepada ayahnya, atau sebaliknya, sama ibunya dia sayang kali, tapi sama ayahnya dia sangat pelit kali. Sama ayahnya dia sayang, sama ibunya dia pelit. Atau sama ibunya dia sayang, ayahnya dia perhitungan. Artinya dia tidak mensejajarkan yang dua ini dalam pandangan matanya. Mestinya Bapak Ibu, asal membelikan baju lah katakan ke ibu, harus sama juga Allah belikan ke ayah.
atau yang sudah berumah tangga, yang 4 ini dijaga baik-baik. Ayah kandung, ayah mertua, ibu kandung, ibu mertua. Mengasih duit pun bapak-bapak begitu. Sekalipun kita yang mencari nafkah, cari duit sebagai kewajiban kepala rumah tangga, yang sudah punya istri tentunya tak boleh kita beda-bedakan yang 4 ini. Mengasihi kepada ayah kandung, kasih juga sama ayah mertua. Memberi kepada ibu kandung, berikan juga ke ibu mertua. Siapa yang membeda-bedakan ini, nasu birrul abaihim duna ummahatihim bil aksi. Orang yang pilih-pilih kasih di dunia ini kepada orang tuanya, besok dia pun tak bisa masuk surga, tapi Allah takdirkan dia masuk ke dalam akhirat atau di tempat antara surga dengan neraka. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau ditanya kita hari ini, mana lebih dekat kita ke ayah atau ke oma? Tergantung. Anak perempuan katanya dekat ke ayah, anak laki-laki katanya dekat ke oma. Penelitian itu salah. Saya hari ini punya 2 anak, laki-laki, perempuan. Saya perhatikan, saya tengok-tengok, dah juga. Anak perempuan pun dia musliman. Pas dia banyak yang dia dapatkan dari ibunya, lebih sayang dia sama ibunya. Anaknya pun laki-laki, kalau lebih banyak dapat perhatian kasih sayang dari ayahnya, sekali dia minta sesuatu dikasih terus, maka anak laki-laki pun tak selamanya sayang kepada ibu ketimbang bapak. Lebih dekat dia ke ayahnya, tergantung situasi dan kondisi. Apa maknanya? Jangan membeda-bedakan hal ini, karena ini menjadi fitrah. Dibuatlah orang tua ini mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, baru nanti umpan baliknya anak-anaknya melihat ayah ibu ini sebagai tempat mencurahkan kasih sayangnya, sehingga tak beda-beda dia. Bapak Ibu, itu nomor 4. Yang terakhir, yang kelima adalah qaumun alaihim duyun. Hati-hati Bapak Ibu, orang yang di akhirat itu besok suatu kaum yang mereka mati meninggalkan dunia ini, alaihim duyun, dalam tafsir disebut dengan mereka itu, kata ulama, meninggalkan hutang. Mati belum sempat menyelesaikan hutang, maka senada dengan hadis Nabi, nafsul mu'minina mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Nafs, jiwa seorang yang beriman, kalau dia mati sementara dia masih punya hutang, belum sempat dia selesaikan, maka kata Rasulullah, mu'allaqah. Mu'allaqah itu terkatung-katung, terabaikan, terawang-awang antara langit bumi. Disitulah baru kita dapatkan maknanya. Hadis itu bisa disinkronkan dengan kenapa orang yang berhutang tak bisa ke surga, tak bisa ke neraka, terkatung-katung, karena masih bersangkutan dengan masalah dunia, ada yang belum terselesaikan. Di mana transitnya? Akhirat, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang punya hutang ini, berhati-hati kita. Kalau bisa diselesaikan, cepat selesaikan. Kalau sudah selesai nanti jangan pulang lagi balik. Atau Pak Ustaz, saya ini memang sudah dari dulu berhutang, ada terus niat untuk membayar, maka tuliskan wasiat. Mana tahu kita mati, nanti wasiatkan kepada bini. Bini pun juga tulis wasiat, mana tahu nanti mati, wasiatkan kepada suami. Artinya supaya nanti kalau tak diikhlaskan orang hutang-hutang ini, ada yang menanggung jawab dan membayarnya. Maka dalam Islam kita disuruh membuat wasiat sebelum tidur, ditulis Bapak Ibu. Hutang contohnya ke bank ini sekian, angsurannya tiap bulan sekian, hutang ke bapak bulan sekian, catat. Nanti tahu di bawah tempat tidur, habis itu suruh sebelum tidur dibaca suami. Mana tahu malam di malam terakhir aku bang hidup di dunia ini, inilah total hutang-hutang yang pernah aku buat, tolong nanti kau selesaikan. Apa sebab? Mengingat kajian subuh ini, jangan sampai sudah capek letih beramal, rupanya surga tak didapat, malah terkatung-katung besok penantian yang lama di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, 5 perkara inilah kajian kita, tadabbur dari surah Al-A'raf ayat yang ke-46 dan 47. Semoga kita selamat dari neraka
dan juga jangan sampai ditempatkan di akhirat, tapi kita semua semoga masuk ke dalam surga dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian dan penghormatan dan kesempatan ini. Mohon maaf tentu dalam penyampaian pasti ada kesalahan, keterbatasan ilmu. Mohon Bapak Ibu maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.